Pembayarannya sewa itu per bulan apa per tahun, Pak? Terus berapa? Tahun Berapa? 10 juta itu. Murah. 3 orang 30 juta. Ya kades wadah jagoan pada akhirnya kalau kena fitnah nangis juga. Iya Pak. Gitu. Nah Karena jadi apa mikirin keluarga Pak. udah. Banyak yang ngirim apa. belum nyampe 1 tahun ini masih bayar. Duitnya dibalikin yang kontraknya sama lurah itu, sama lurah Jujun disuruh bikin rumah di sini, di situ. Habis itu disuruh bongkar sama dia. Selama 2 bulan saya penuh cacian, hinaan dan fitnahan Iya sih. terhadap diri saya. Iya. Itu saya yang nggak terimanya. Kalau boleh tahu Bapak warga mana Pak KTP-nya? Enggak itu Bekasi. Tapi KTP-nya udah di sini. Udah Bekasi. Masih di Bekasi. Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu Bolos, si Pakun bisa kita lihat sendiri sedang melongok dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dijengkling. Yo, Yes. Santi People. Ada update nih Santi People, klarifikasi dari Pak Lurah ya. Siapa sangka kemarin viral yang keterangan dari pemilik Bangli gitu Ya. yang saat dikunjungi sama Kang Deddy di rumah Di sakit, rumah sakit. gitu ya. Mana di platform itu ngomongnya di platform KDM yang gede. Nyebut bahwa nyewa tanah PJT dari lurah Iya. ya. Rame itu netizen kan. Langsung wah beneran nih lurah Jujun nyewain tanah PJT. Ya walaupun sebagian besar nggak percaya gitu kan. Dan ada klarifikasi dari Pak Lurahnya sampai nangis. Sampai nangis karena ya mungkin ya selama ini dilaporin, dibully, dirujak, dibentak, diapain gitu kan demi penertiban Bangli gitu kan. Ya akhirnya pecah juga di sini sampai nangis gitu. Berarti kan si Koplok Belang itu berani banget di depan Kang Deddy nipu, Iya. ngefitnah Pak Lurah pula. Kita dengerin dulu dari Kang Deddy nih, langsung sama Kang Deddy dikasih platform buat klarifikasi. Nanti kita ke channel Pak Lurah juga buat kita analisa fullnya. Kita lihat dulu ceki-ceki. Play. Ini bersama Bapak Kades jagoan. Ya Kades wadah jagoan pada akhirnya kalau kena fitnah nangis juga. Iya Pak. Gitu. Nah Karena jadi apa mikirin keluarga Pak. udah. Banyak yang ngirim apa. Udah tenang aja. Jadi kemarin waktu di rumah sakit ada warga yang menyatakan bahwa dia nyewa. Iya Pak. Ke Pak Lurah nyewanya. Iya. Padahal yang disewa itu adalah Tanah tanah milik Pak. Pak Iya. Lurah. Jadi gini ceritanya saya jelasin. Nah, Jadi orang ini nyewa ke tanah Pak Lurah untuk tidur. Iya, untuk kamar tidur Pak itu Pak buktinya. Untuk mandi. Iya. Ya kan? Untuk pipis. Iya. Tetapi usahanya menggunakan tanah negara yang di Tanah depan. negara depan, tapi Ya. kan naruh barangnya di sini Pak. Tanah Jasa Marga. Iya. Nyimpen darangnya di tanah Pak Lurah. Iya. Jadi sebenarnya uang sewa itu nyewa tanah Pak Lurah, Iya. bukan nyewa tanah negara. Bukan Pak. Betul kan? Iya betul. Sudah. Saya juga nggak berani Pak, walaupun nggak punya gitu ya. Pak Lurah mah nggak punya cukup mapan. Ya jadi Iya. yang kemarin pernyataan itu adalah dia menggunakan tanah Jasa Marga, Iya. kemudian tidak bayar uang sewa, yang dia bayar adalah uang sewa di tanah Pak Lurah. Iya. Usaha di tanah Pak Lurah, di tanah Jasa Marga, Jasa nyimpen Marga. barang di tanah Pak Lurah. Iya itu Ikut Pak. tidur di Iya. tanah Pak Lurah. Terus kemarin sisa itunya karena dia mau ngebongkar, saya juga pengen bersih Pak. Oke. Karena itu terus terang cucuk Pak. Nggak ada yang berani selama ini ngebongkar. Gitu, makanya saya kembalikan sisa kontrakan itu. Saya sebenarnya nggak minta, dia sendiri yang nganterin Pak. Gitu. Ya udah, Iya. yang jelas sekarang. Iya. Kalau semangat lagi. Siapa? Nggak boleh, Ya. nggak boleh putus asa, ya. gas. Pejuang, Gas. saya ada hambatannya. Siapa? Ya. Pak Lurah sih segini mah biasa. Saya Ya. mah lebih gede. Siapa? Tapi Ya. Bapak harus sehat. Siap, Pak, Karena ya. badan Bapak lebih gede daripada badan saya. Ya, siap, Ya, siap, Pak. semangat. Ya, Pak. Tapi dari sekian banyak serangan ya memang yang kemarin yang bikin drop karena kalau tadi penjelasan dari Pak Lurah itu sudah masuk ke gangguannya atau hijitinnya atau hujatannya gitu udah ke keluarga gitu karena kemarin lu bongkar-bongkar lu sendiri nyewain kayak Iya, begitu iya. modelnya gitu. Itu yang bikin Pak Lurah kena mental juga gitu karena yang diusik keluarganya, mungkin anak istrinya gitu ya. Nah, jadi biar clear nih ya. Sedikit penjelasan. Ibarat ini keyboard nih tanah Pak Lurah. Ya enggak. Nah, ini pinggir jalan. Nah, ini aspal jalan rayanya. Ini pinggir jalan milik Jasa Marga gitu ya. Nah,
si beliaunya itu menyewa di sini tanah Pak Lurah, which is itu sah, ya Iya, memang sah. tanah Pak Lurah gitu, nyewa di sini dijadiin gudang, ya karena depannya langsung Tanah Jasa Marga yang menuju ke jalan raya, mungkin dia bikin dikit-dikit kali ya, mungkin dugaan mamang ya, supri jadi warung, iya, jadi kalau dibongkar yang kena ya ini ya warungnya, si gudangnya dan barang-barangnya enggak gitu, tapi karena Pak Lurah mau komit gitu ngeberesin Bangli gitu, daripada nanti dibersihin nanti ada lagi, Lurah tinggal nyontohin, takutnya begitu, akhirnya ya putus kontrak, gue balikin sisa sewa tanah yang resminya, tanah Pak Lurahnya gitu, biar ini enak dibongkarnya gitu. Siapa sangka nih di sini berani banget di depan KDM ngebohong ngepita Pak Lurah gitu, tapi gayanya kayak yang gitu, tapi banyak juga netizen yang ngeh gitu. Ini kok orang ngomong nggak berani natap mata KDM, jangan-jangan dia bohong gitu. Karena netizen mikirnya, masa iya sih Pak Lurah main gila terus berani terabas bongkar? Yang biasanya yang udah kalau ada main gila nggak berani tuh buat ngikutin jalur KDM gitu. Karena khusus yang bersih gitu. Kita lihat ceki-ceki. Play. Ini Madura juga? Iya, alhamdulillah. Sehat ya. Jualan apa? Biasa, Pak. Apa itu jualannya? Limbah. Oh, limbah. Ini warung. Bukan warung ini itu depan itu. Ini kan Pak, ini kan kontrak sama Pak Lurah tempatnya, bayar tiap tahun. Sama Pak Lurah kan duitnya belum nyampe itu. Belum nyampe 1 tahun ini masih bayar. Duitnya dibalikin yang kontraknya sama Lurah itu, sama Lurah Jujun disuruh bikin rumah di sini, di situ. Habis itu disuruh bongkar sama dia. Dulu nyewa berapa dulu? Nyewa sama dia. Baru 1 tahun udah disuruh bongkar sama dia. Emang nggak rugi yang bikin rumah? Yang punyanya bukan punya Lurah Jujun itu. Kok dikontrakin kayak ini? Kalau ini yang ngontrakin ini adiknya yang kerja. Tanahnya tanah Jasa Marga. Kok dikontrakin sama ini? Ke Pak Lurah aja beresin. Ya makanya itu Lurah yang ini. Modus aja modus. Benar kata netizen, suruh. Bener kata netizen nih. Pokoknya aku kalau bingung nyari petunjuk, perhatiin netizen tuh jago banget menganalisa ya. Netizen tuh banyak yang menganggap ini kok nggak berani tatap mata, terus gelagapan gitu. Terus secara tujuan ngomongnya teh kayak ujung-ujungnya, punten dugaan ya, namanya juga dugaan, boleh dong. Ujung-ujungnya kayak mau minta ganti ke Kang Dedi gitu. Minta ganti uang yang buat ngebangun gitu kayaknya. Iya, berarti ini connect dengan penjelasan Pak Lurah tadi yang iya memang tanah resminya, tanah legalnya disewa buat gudang limbah. Judulnya tuh. Kebetulan tanahnya pinggir jalan gitu. Dari tanahnya ini sebelahnya langsung tanah Jasa Marga tuh ya. Bahu jalan tuh yang kemarin dipakai bengkel Silai itu tambal ban. Terus pinggir jalan tuh kayak begitu. Adalah langsung bikin warung di situ. Tolonglah. Lanjut dikit. Lanjut. Ya udah. Kasih Pak Lurah itu yang nanti Lurahnya biar tanggung jawab ya. Komplainnya ke Pak Lurah ya. Saya hanya menjalankan tugas negara. Kalau sama Pak Lurah nggak disuruh bangun, ini nggak bakalan bangun di situ. Warung itu warung apa warungnya? Yang ngelap limbah. Oh, limbah. Bukan warung kopi. Bukan. Ya udah. Ya kan? Udah saya Duit ini belum nyampe 1 tahun dibalikin Berapa? sisanya doang. sewanya berapa? Ya, bukan masalah sewanya, yang bikin rumah itu yang susah Pak. Kalau memang kontrakannya Enggak, bilang aja Pak bisa gantiin enggak Pak gitu. Dari tadi udah beres, udah pindah topik masih aja duit Iya. aing mah. bikin rumah itu yang susah Pak. Kalau memang kontrakannya Ada tanah milik, dipakai depan. Ini bayar miliknya. Kalau servis gitu. Orang selesai kena orang yang bikin rumah belum dapat 1 tahun disuruh bongkar. Ragra. Oh. Untuk kau orang kena, kurang ayah urusan, ayah prosedur, ayah kurang ngomong. Tetap masalah. Pak Lurah Nah, kenapa bisa tahu? Kan tadi dijelasin juga dia ngomong kan, ada tanah milik, kontrak. Nah, depannya dipakai gitu. Terus bangun, terus mau dibongkar, ya dibongkar gitu. Terus beresin, kesetrum jatuh, nuntut gitu, nanti dulu dan segala macam. Aku ngeliatnya kok jadi punten pisan ya. Kok jadi tahu dan jadi sibuk gitu. Si pemilik kontrakan Pak Lurah, si pengontrak yang itu. Nah, Bapak ini kok jadi
ya busy gitu ya. Iya. Kenapa why? Nah, kalau penjelasan Pak Lurah, beliau yang menegokan gitu, perantara Iya, gitu. iya. Nanti kita play di penjelasan Pak Lurahnya, tapi ini lanjut dikit lagi Nanggung. Lanjut. Ada tanah milik dipakai depan. Ini bayar miliknya. Karena urusan listrik. Orang selesaikan Orang yang bikin rumah belum dapat 1 tahun disuruh bongkar. Nuntut kau orang keula, kurang aya urusan, aya prosedur, aya kurang ngomong. Eta masalah. Kalurah we nuntut anu eta mah. Makanya Sewaan itu masalah. Moal itu mah moal. Saya jadi deket dengan urusan Harusnya ada tanggung jawabnya lurah. Ya, beres. Yang penting mah kan hiji, nu sakitna. Geus tenang. Nu sakitna geus dibubaran, ya kan? Geus dibekalan 10 juta. Ayeuna urang nuhun, yang urang teh pemerintah berperhatian ke orang kecil, selesai udah. Atau insya Allah. Geus datang urang atas selesai moal naon deui urang. Beres. Oke, siap. Oke. Kalau kata netizen sih kalau yang seksi sibuk biasanya ada apa-apanya gitu ya. Iya, dan ini penjelasan dari Pak Lurah. Nih, sampai diposting nih, Santi People yang mau nonton full-fullannya bisa ke Lurah Jujun channel nih ya. Kasihan juga di sini juga sampai nangis-nangis ditunjukin. Nah, ini gudang yang disewanya teh gitu. Ya akibat ada penggiringan opini, fitnah gitu sama Pak Lurah, ya udahlah, udah bongkar sekarang. Dia sebagai pemilik memutuskan untuk mengusir, duit udah dibalikin, dah nggak mau tahu gitu. Cuman yang bikin sedih tuh ya dia sampai nangis-nangis gitu, kayak ya mungkin udah dirujak, dilaporin, itu gitu. Nah begitu fitnahan yang ini banyak juga menyerang ke pihak keluarganya, itu yang bikin kena mental gitu. Kita dengerin ceki-ceki. Play. Bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya akan menyampaikan klarifikasi tentang berita apa yang ditujukan kepada saya itu bahwa saya mengontrakkan tanah negara. Ya. Dalam hati saya tidak merasa. Karena apa? Saya punya bukti-bukti yang saya miliki. Ini sertifikatnya. Ya. Ceritanya begini. Tahun 2018 bahwa tanah saya ini dipakai yang namanya oleh Pak Haji Akbar. Nih, perjanjiannya ya. Ini perjanjian sewa. Nah, tahun 2020 tanggal 28 Oktober tanah saya disewa oleh yang namanya Pak Haji Akbar. Dia itu di sini dibikin batching pen untuk waskita. Ya. 2018 tanah ini saya arung. Dari depan sampai belakang saya yang arung. Termasuk pembuatan musola saya, pembuatan toilet saya. Iya enggak? Bukti nyata mereka itu menggunakan tanah saya. Saya tidak ada niatan. Dari awal saya sudah menolak karena mereka saya udah tahu orang hebat bisa mengadu dombakan. Iya. Gitu. Kalau bahasanya enak semuanya. Ya, cuma di sini perlu diketahui seperti begini. Dia naruh barang di saya karena dengan ikatan tadi kontrak. Makanya kemarin saya kembalikan. Saya tahu ini akan dibongkar. Ya, Bangli ini berdirinya tahun 2023. Kalau sana 2024. Tahun 2020 yang sebelah. Nah, ke saya memohon, datanglah saudara Bang Iwan Pitung kepada saya. Dan mereka itu, saya tidak kenal dengan mereka. Saya kenal dengan Bang Pitung. Dia merengek-rengek minta, karena ini sudah dipagar oleh ama saya, dari sana sampai sana, perbatasan Tanah Jasa Marga, dia buka pagar saya, dirusak. Datanglah dia, memohon kepada saya, agar tempat tidurnya di tanah milik saya. Untuk apa? Untuk mengalibi ketika pembongkaran. Itu saya sebenarnya demi Allah saya tidak mau. Karena saya menghargai saudara saya Bang Iwan Pitung. Tujuan saya itu. Nah sekarang saya malah jadi fitnah. Saya tidak merasa karena itu tanah negara nggak boleh. Dan saya juga sebagai abdi negara. Saya menjalankan tugas itu atas dasar pimpinan. Ya nggak? Saya sebagai abdi negara, bagaimanapun saya udah digaji negara.
Kalau semua sekarang dia memojokkan kepada saya, ayo kita buktikan. Contoh ini, ini sedikit. Kalau datang dia barang banyak, ini sampai numpuk di sini. Dan dia itu, karena dia itu usahanya malam, ya nggak mungkin dia menurunkan barang malam itu berani dia di depan gudangnya dia. Itu aja. Dia seenaknya di sini. Kalau turun barang itu sampai kontainer kertas. Makanya dia punya forklift. Untuk apa ngangkat barang itu dipindah? Wah, berarti bener kata Pak Lurah. Punten ya, Mamang potong ya, bukan warung ecek-ecek ibaratnya sampai punya forklift itu kan. Mahal loh forklift iya, itu. Datang barang berkontainer-kontainer gitu ya. Terus tadi menarik ya kenapa ngambil posisinya di tanah Pak Lurah gitu. Dugaanku ya kalau kata Pak Lurah tadi kan buat alibi ketika pembongkaran. Nah, alibinya kayak gimana? Dugaan Mamang tuh gini. Waktu mau ditegur mungkin kan akan kena tuh bagian warungnya karena bagian warungnya di tanah Jasa Marga gitu kan. Bakal kena begitu. Pas mau kena nggak bisa. Gua ngontrak sama pemilik tanahnya, dia punya sertifikatnya gitu. Ini tanahnya siapa itu? Kades atau lurah gitu. Nah, itu jadi alibi yang untuk menghindari pembongkaran gitu. Tapi ternyata Lurah Jujun tidak seperti itu. Ya udah terabas gitu. Caranya gimana? Ya dia stop dulu kontrak tanahnya gitu. Dibalikin uangnya, baru dah bongkar. Makanya tadi kelabakan. Dan yang aku salvok tuh seberaninya loh. Di depan Kang Dedi, berarti si orang yang tadi dia nipu, ngefitnah pula Pak Lurah. Iya. Gila, tolonglah. Lanjut dikit. Lanjut. Itu ya. Sekarang dia itu setiap barang dia beli itu pasti mobil masuk ke sini. Ini yang ngecor siapa? Saya. Bukan dia ketika ini rusak. Kalau hitung-hitungan dia ngontrak itu udah bakalan kembali. Karena biaya urugan saya berapa ratus juta. Sekarang dia ngomong begitu-begitu aja. Demi Allah saya tidak terima uang segitu. Karena tadi yang pelantarannya Iwan Pitung. Ya enggak? Saya mah yang hak saya. Ini bukti-bukti sertifikat yang saya miliki. Salah satu contoh. Ya, ini waktu saya kontrak nih dengan Pak Ali Akbar. Ya, Haji Akbar. Ini sertifikat. Ya, itu. Saya terus terang selama ini saya bagaimana ya. Emang sekarang ini saya itu menjalankan tugas itu tidak itu. Kadang-kadang saya sedih. Ya, saya selama saya menjalankan tugas itu ya demi Allah nggak ada apa-apa. Ya, saya hanya menjalankan tugas ya demi kepentingan negara. Demi Allah saya nggak ada embah-embah. Ya, selama 2 bulan saya penuh cacian, hinaan dan ditahan terhadap diri saya. Iya. Itu saya yang nggak terimanya. Di sisi lain saya ini pemerintah harus menjalankan tugas pimpinan. Apalagi ini untuk menjalankan mengembalikan aset-aset negara. Di sisi lain saya dicaci maki itu. Selama ini saya jalankan hanya ingin membuktikan kebenaran, yang benar-benar, yang salah-salah. Itu aja. Tapi sekarang orang banyak yang memikirkan, yang memfitnah saya. Makanya saya mohon doa restunya ya di masyarakat Kabupaten Karawang, masyarakat Jawa Barat, umumnya Indonesia. Saya menjalankan tugas ini yang benar-benar, yang salah-salah. Saya tidak ada kaitan apa-apa. Tapi selama ini saya nerima cacian makian ya yang tidak suka kepada saya. Tapi saya harus menjalankan tugas. Itu aja ya. Bukti benih. Kenapa? Tuh, sebelum dilanjut ya, tapi bener sih netizen kan punya feeling ya. Dari yang pas kemarin rilis itu kan ramai banget di Kang Dedi, berapa ratus, 400 ribuan lebih gitu viewsnya itu. Tapi sekalian kita cek aja kali ya. Nih di komen-komennya semuanya pada full support. Kemarin pun nggak pada percaya gitu aja gitu, kayak ya udah kayak kita aja nampung dulu, kita tunggu klarifikasinya gitu, penjelasannya gitu kan. Di sini pada nyemangatin dan juga banyak juga netizen yang menyarankan karena Pak Lurah sekarang sudah punya tim kuasa hukum dari Pemprov Jabar gitu.
kayaknya enak kali ya diproses gitu karena ini udah pencemaran banget gitu dan dampaknya cepat atau dipakai buat yang memang sebelumnya sudah membenci Pak Lurah gitu untuk nyerang gitu yang akhirnya kena mental ya, terutama yang Pak Lurah khawatirin itu saat nyerempet ke keluarganya gitu. Nah, yang menariknya dugaanku kenapa Pak Lurah kayak diincer banget gitu karena mungkin dianggapnya Pak Lurah ini atau Pak Jujun ini sebagai penyambung informasi yang paling intens sama KDM gitu. KDM yang ngambil keputusan. Bahasa kasarnya mah kalau lurah ini nggak ngomong aja banyak banget ke Pak Gubernur nggak akan tuh dibongkar tuh. Pasti gara-gara lurah nih ngadu-ngadu terus gitu. Makanya dicecor terus Pak Lurahnya. Nah Kang Deddy juga ngelihat mungkin udah agak rapuh nih, makanya hari ini kalau nggak salah teh hari ini yang tadi itu teh mendadak Kang Deddy teh gitu. Mendadak datang ke sini. Cuman berapa? Paling tiba 15 menit, 20 menit abis itu berangkat lagi karena memang ada jadwal gitu. Mendadak buat nguatin, sekalian ayo klarifikasi, nguatin, daya titip lagi, beresin, tinggal lagi gitu. Nih yang ini Kang Deddy ngebel-belin dateng mau nguatin Pak Lurah gitu. Sebenarnya KDM juga pas di sini yakin aku mah KDM udah tahu bohong nih gitu. Makanya nggak banyak direspon, lebih ke ya udah laporin ngadunya ke Pak Lurah, tanggung jawab ke Pak Lurah aja. Ya udah proses aja Pak Lurahnya gitu. Ya KDM kan intuisinya cukup lumayan kenceng ya, bahkan kenceng banget. Yakin aku di sini. Ini mah biasa bumbu-bumbu doang. Ini mungkin ya. Jadi kita lihat nih Kang Deddy saat ngebelain datang mendadak untuk nguatin Pak Lurah karena mau gimana juga kan sebagai kepanjangan atau perpanjangan tangannya KDM, Pak Lurah Jujun teh kan penanggung jawab ini penertiban gitu. Sudah berjalan 2 bulan lebih. Jadi begitu rapuh mau dikuatin, ceki-ceki. Nah fitnah nangis juga. Iya Pak. Gitu. Nah, Karena jadi, apa Pak mikirin keluarga Pak. udah. Banyak yang ngirim apa. Udah tenang aja. Jadi kemarin waktu di rumah sakit ada warga yang menyatakan bahwa dia nyewa. Iya Pak. Ke Pak Lurah nyewanya. Iya. Padahal yang jadi gini ceritanya saya jelasin. Jadi orang ini nyewa ke tanah Pak Lurah untuk tidur. Iya, untuk kamar tidur Pak itu Pak buktinya. Untuk mandi. Iya. Ya kan? Untuk pipit. Tapi aku salpok punten Pak Lurah. Jadi kayak anak yang ngadu sama bapaknya. Ya Pak itu buktinya Pak gitu salpok. Tapi kita support. Kita lebih percaya Pak Lurah ya. Itu udah berapa bulan bareng-bareng awal terus ya kali mau dipecah belah sama orang siapa tahu tiba-tiba. Lanjutin kita Bu. Lanjut. Iya. Tetapi usahanya menggunakan tanah negara yang di depan. Negara depan. Tapi karena naruh barangnya di sini Pak. Tanah Jasa Marga. Iya. Ini pendarangnya di tanah Pak Lurah. Iya. Jadi sebenarnya uang sewa itu nyewa tanah Pak Lurah, bukan nyewa tanah negara. Bukan Pak. Betul kan? Iya betul. Ya kan di sini bisa kelihatan seberapa sayangnya Kang Deddy sama Pak Lurah Jujun. Berarti dalam radar KDM ya Pak Lurah Jujun lurus gitu. Asal nggak mungkin, makanya dikasih space buat ayo klarifikasi lurusin gitu. Sekarang makin banyak dukungan buat Lurah Jujun. Nih ini parah nih, walaupun sudah diklarifikasi tetap nyebutnya pemilik banglinya nyewa lahan ke Pak Lurah hingga 10 juta per tahun. Yongs. Aduh, dari informasi Karawang atau Inka, ada caption seorang warga bernama Abdul, pemilik bangunan liar atau bangli di kawasan dekat gerbang tol Karawang Barat, mengaku menjadi korban dugaan pungli atau pungutan ya, sewa lahan oleh kepala Desa Wadas Jujun yang lebih dikenal sebagai Lurah Jujun. Abdul menyebut dirinya menyewa lahan tersebut dengan biaya 10 juta per tahun. Namun Abdul merasa kecewa setelah bangunan miliknya ikut dibongkar dalam rangka penertiban bangunan liar yang sedang digencarkan di wilayah tersebut. Pembongkaran dilakukan oleh pemerintah desa atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menata ulang kawasan strategis dan menghilangkan bangunan-bangunan yang dianggap mengganggu tata ruang. Abdul mengungkapkan bahwa meski Lurah Jujun telah mengembalikan sebagian uang sewa, namun hal itu tidak menghapus kekecewaannya. Ia berharap Lurah Jujun bertanggung jawab karena nggak cukup ya. Lanjut ceki. Play. Maksudnya yang dipakai bangli ini tanahnya nyawa ke Pak Lurah gitu Pak. Terus sama Lurah digusur sendiri, nggak di ini sama sekali. Ini maksudnya lurah mana Pak? Lurah Jujun.
Oh gitu. Itu dia dulu kalau yang nyewain tanah milik. Nah, sekarang ada gusuran, dia nggak tanggung jawab. Maksudnya beliau itu menyampaikan bahwa ini jadi tanah milik Bapak gitu. Tadi dulu Santi Pipa tadi Nyonya bisikin handphonenya iPhone katanya. Ini iPhone kan ya? iPhone. Wow, hebat ya. iPhone zaman sekarang pemilik Bangli ya gitu. Apa jangan-jangan salah? Dulu juga Aura Cinta kita netizen ngeliatnya wah ini iPhone nih, ternyata bukan kan, Iya, apa iya. Realme gitu. Realme kali ini bukan iPhone kali. Salfok banget. iPhone kan jeti puluhan belasan jeti enggak sih? Iya. Tapi Bangli gitu Iya, ya. maaf salpok ya. Gitu. Lanjut. Lanjut. Nah, itu menyampaikan bahwa ini jadi tanah milik Bapak gitu. Bukan, itu tanah milik Pak Lurah, disewakan ke saya. Gitu. Oh, bilangnya bahwa ini tanah milik Pak Lurah Iya. gitu. Disewakan ke saya. Nah, ini sewanya udah berapa lama, Bapak? Ada yang 1 tahun lebih, ada yang ya 1 tahun lebih, terus 1 tahun. Pokoknya jalan 2 tahun, dibalikin duit 6 juta sama 1 juta gitu. Ini tuh dibalikin karena ada mau pembongkaran. Iya, karena yang belum dipakai itu dibalikin. Per Duit tahun. orang dipakai dulu sama dia, kalau ada gusuran dibalikin. Pembayarannya sewa itu per bulan apa per tahun, Pak? Terus berapa? Tahun Berapa? 10 juta itu. Murah. 3 orang 30 juta. Nah, kalau Bapak dipergunakan untuk apa, Pak, bangunan yang dibangun di sini? Itu dagang situ, Pak. Limbah. Nah, terus kan Pak, dengan adanya pembongkaran ini tadi Bapak kan menyampaikan juga ya Pak ke Pak Gubernur. Ya. Nah, itu responnya gimana Pak tadi? Suruh itu ke Pak Lurah langsung. Pak Lurah langsung. Tapi pas ngomong ke Pak Lurah nggak ada direspon sama sekali, nggak ada ininya sama sekali. Enggak. Punten dipotong kosa ngadi seolah punten ya, bukan memang membela Lurah Jujun ya, cuman nalar aja gitu ya, seolah-olah Lurah Jujun menghilang susah dicari. Kan ada di kreator banyak ada itu in frame. Iya. Di mana emang ya? Ya di lokasi pembongkaran. Karena dia kan PIC atau penanggung jawab pembongkaran yang ditunjuk sama Kang Dedi gitu. Jadi jangan nyari ke rumahnya, nyari ya di lokasi pembongkaran. Hari ini tadi sebelah mana dibongkar udah pasti ada Lurah Jujun. Jadi satu sisi di media nyebut mencari, mau minta tanggung jawab dan segala macam sudah dicari, tapi di satu sisi Lurah Jujunnya masih standby kebongkar, dia nggak hadir di situ buat minta langsung. Iya. Kalau menurut tuh kalau dia ketemu langsung Lurah Jujun pasti ditunjukin, dah lu nyewa tanah yang dalam, kenapa sampai ke pinggir-pinggir lu serobot gitu, Iya. pinggir jalan itu. Ya resiko kalau dibongkar mah itu. Lanjut lagi. Lanjut. Tapi kalau Kan kita nggak mau dibongkar, tapi kan kalau dulu itu nggak disuruh Lurah, nggak bakalan bangun itu. Kalau Lurah nggak minta duit. dia dari Pak Lurah hanya tadi apa mengembalikan sisa Sisa uang yang sewa. belum ditempatin doang. Nggak bangun ganti rugi orang yang bangun rumah. Ya enggak. Jadi Ya enggak lah, emang Dia tuh berdalihnya dari kemarin ya, Pak Lurah yang nyuruh saya bangun rumah di sini, Pak Lurah. Enggak, maksudku seberapa nurut gitu ya. Sampai kan saudara bukan gitu Iya. kasarnya, siapa akrab juga enggak gitu. Terus ada orang nyuruh, "Bangun lu rumah di sini." Terus dia nurut, "Oke, saya bangun." Mengeluarkan modal mau gitu. iya. Iya, aduh. Terus sekarang liar aing mah iPhone ceki-ceki. Play. Rugi sama sekali. jadi kemarin itu izin untuk mendirikan bangunan di sini tuh dari Pak Lurah ya Pak? Ya Lurah yang ngizinin. Kalau Lurah nggak ngizinin, itu makanya bayar ke Lurah suruh sewa 10 juta per tahun. Ada 3 orang. Nah, ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Abdul Mukti. Kalau boleh tahu Bapak warga mana Pak KTP-nya? Nggak itu Bekasi. Pindah ke sini. Tapi KTP-nya udah di sini. Udah Bekasi. Masih di Bekasi. KTP Bekasi. Tolonglah, bukan warga Pak Lurah dong. Cuma numpang domisili, numpang kerja kali ya, atau numpang Iya. nyari duit kali ya. Liar aing mah. Ada lagi yang apa yang mau disampaikan ke Pak Lurah maupun ke
pihak-pihak terkait Pak? Minta pertanggungan jawab Pak Lurah, minta ganti rugi, nggak ada respon sama sekali Pak Lurah itu. Maksudnya itu ganti rugi apa nih Pak? Ganti rugi yang bikin bangunan kita kan sewa, bikin bangunan lagi. Bukan itu Lurah nyewain tanah kosong, kita bikin bangunan. Jadi untuk kompensasi ini untuk bangunan yang dibongkar ini nggak ada gitu? Nah, kompensasi bangunan yang dibongkar? nggak ada, kalau emang itu bukan sewa ke Pak Lurah, kita nggak minta ganti rugi. Itu yang nyewain Pak Lurah, yang ngebongkar Pak Lurah yang ngebongkar. Enggak, yang ngebangun dia ya. Iya. Itu maksudnya nyewa kontrakan nih gitu. Terus dia renov sendiri gitu. Iya. Terus begitu pemilik kontrakannya meminta udahan aja, selesai aja, minta ganti rugi gitu. Iya. Kan nggak ada ya yang nyuruh gitu, nggak ada yang Iya. maksa gitu. Ya lu nyewa lahan kosong ya sewa, silakan, sewa judulnya sewa lahan kosong gitu. Iya. Mau lu jungkir balikin segala macam, begitu selesai pemiliknya minta selesai, ya balikinnya sebagai lahan kosong lagi gitu. Iya. Ya bongkar ya, liar ah, aing mah pusing aing mah. Palpoknya tuh masih kekeh loh. Padahal udah dijelasin, udah diklarifikasi, udah ada penjelasannya dari KDM juga gitu, masih kekeh gitu. Ya dugaanku sih tujuannya adalah ganti rugi bangunan gitu. Iya. Ya tapi kayaknya sih nggak akan, dari KDM nggak akan ngasih, Pak Lurah juga kayaknya nggak akan ngasih gitu ya. Iyalah. Karena susah juga kan, bukan warganya. KTP mana? Bekasi. Waduh, lintas kabupaten nih, Iya. punten ya. Ya udah lah, Nyo. Mungkin segini dulu part 1-nya, part 2-nya ntar kita lanjut lagi nih yang wadidaw juga coba. Sambil menunggu karena Abu juga seperti lagi manja-manja, sekarang kita meluncur ke setting cucu pecing. Luncur. Cus. Nyo, Yes. seperti dari video pertama kemarin ada the one and only dari ibu komandan kita, Kakak Sarinata. Buset deh, warga Bangli Karawang galak-galak dan nyolot bener. Sedulurnya Mamang ya itu. Bener, aduh. Emang kalau urusan nyali nyolot mah wow, mantap. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Sarinata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya Nyoran. Mamang, Abu Penglaris dan Pakun yang baru bangun, dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.